Mr. B tanda tanya. Karena bocorin foto minum-minuman yang bikin high itu, saud akun @sepurxxx. Sebagai informasi, baru-baru ini publik digegerkan dengan kabar yang menyebut seorang ketua umum partai politik atau ketum parpol diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istri Siri. Dikutip dari channel YouTube Hersubono Point, ketum parpol ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus penganiayaan terhadap seorang wanita muda yang berusia 27 tahun. Kabarnya penganiayaan ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Namun korban takut untuk melapor. Jangan-jangan sadomasochis juga. Sadomasochis ya. Tapi karena sudah tidak tahan lagi, ia akhirnya sembunyi-sembunyi melarikan diri dan kemudian diantarkan ke rumah sakit. Kemudian korban didampingi oleh pengacaranya yaitu Sunan Kalijaga akhirnya melaporkan kasus itu kepada Polda Metro Jaya. Melalui akun Instagramnya, Sunan Kalijaga terlihat berdiri di samping tempat tidur dan di sebelahnya tampak seorang wanita yang sedang dirawat. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, tentu penasaran ya dengan siapakah wanita muda yang dianiaya oleh ketua umum sebuah parpol besar. Lalu siapa ketua umum yang bersangkutan? Jadi sobat RH sekalian, sedikit demi sedikit ada spillannya ya di media massa. Dan rupanya ini wanita cantiknya ada. Jadi bahkan pernah berpacaran dengan dengan Atta Halilintar ya. Jadi namanya Aprilia Nabilah ya. Cuman terkait dengan siapa nanti kita akan lihat. Coba kita lihat dan kita bacakan komentarnya belum ya, beritanya ini ya. Heboh selegram Nabila disebut korban ketum parpol. Cantik gini harusnya disayang bukan dihantam. Ini kata fifa.co.id ya. Coba kita bacakan saudara sekalian ya. Oke, nanti kita bicara rasionalitasnya kenapa soal seperti ini harus di-spill ke publik. Agar kemudian tidak gampang pejabat publik melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Dan tidak pantas juga Presiden Prabowo mempertahankannya di kabinet seandainya memang ingin dipertahankan. Gile kalau dia mau bicara tentang good governance dan clean government ya. Oke, kita bacakan ya. Sosok Nabila Aprilia ya mendadak jadi sorotan warganet. Selebgram cantik ini tengah menyita perhatian publik lantaran dirinya dikaitkan sebagai korban penganiayaan ketua umum partai politik atau ketum parpol. Lantas benarkah demikian? Tanda tanya. Setidaknya hal itu terlihat dalam kolom komentar akun Instagram Nabila Aprilia baru-baru ini. Tak hanya itu, wanita seksi yang dikabarkan sempat menjalin hubungan asmara dengan YouTuber kondang Atta Halilintar itu juga ramai disorot di media sosial X. Terlebih sejak fotonya diposting akun partai sosmed. Yaitu akun yang luar biasa ini ya. Kalau bisa dilihat ya akunnya. Cantik gini harusnya disayang bukan dihantam, bunyi keterangan dalam akun itu. Dikutip fifa.co.id pada Senin 7 Oktober 2024.
Sejumlah warganet langsung melontarkan spekulasi diduga korban penganiayaan ketum parpol itu adalah Nabila Aprilia. Tak hanya di media sosial X, kolom akun Instagram Nabila Aprilia juga ramai diserbu netizen. Ini yang dihantam sama ketum parpol, tanya akun @kataegax XXX ya. Kemudian luar biasa ya netizen. Mr. B tanda tanya. Karena bocorin foto minum-minuman yang bikin high itu, saud akun @sepurxxx. Sebagai informasi, baru-baru ini publik digegerkan dengan kabar yang menyebut seorang ketua umum partai politik atau ketum parpol diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istri Siri. Dikutip dari channel YouTube Hersubeno Point, ketum parpol ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus penganiayaan terhadap seorang wanita muda yang berusia 27 tahun. Kabarnya penganiayaan ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Namun korban takut untuk melapor. Jangan-jangan sadomasochis juga. Sadomasochis ya. Tapi karena sudah tidak tahan lagi, ia akhirnya sembunyi-sembunyi melarikan diri dan kemudian diantarkan ke rumah sakit. Kemudian korban didampingi oleh pengacaranya yaitu Sunan Kalijaga akhirnya melaporkan kasus itu kepada Polda Metro Jaya. Melalui akun Instagramnya, Sunan Kalijaga terlihat berdiri di samping tempat tidur dan di sebelahnya tampak seorang wanita yang sedang dirawat. Coba kita lihat akun Instagram Sunan Kalijaga juga ya, dicari juga. Kemudian, namun wajahnya ditutupi jadi tidak tahu identitas dari perempuan itu dan tidak ada clue siapa perempuan sosoknya. Hanya disebutkan usianya 27 tahun dan dia katanya mengalami penganiayaan yang luar biasa, dipukul, ditendang dan kepalanya itu dibenturkan ke tembok, kata Hersubeno dikutip pada Minggu 6 Oktober 2024. Lalu pada Jumat 4 Oktober 2024 Sunan Kalijaga mengaku sudah melaporkan itu ke Polda Metro Jaya. Nanti kita lihat ya. Tetapi siapa si ketum parpol itu? Tadinya dia menyatakan bahwa tunggu besok akan ada konferensi pers gitu, maksudnya Sabtu. Tapi sampai hari ini belum ada pemberitaan tentang hasil konferensi pers seperti dijanjikan oleh Sunan Kalijaga, ujarnya. Menurut Hersubeno, berita ini bukan sekadar infotainment, tapi ini adalah politik dan infotainment karena melibatkan seorang ketua umum dan juga melibatkan seorang wanita. Oke. Nah, ini biasanya klien-klien yang ditangani oleh Sunan Kalijaga ini rata-rata banyak dari kalangan artis dan juga high profile. Jadi makanya itu kemudian berita ini cukup menyita perhatian katanya. Dan saya cermati di WhatsApp grup politik itu jadi perbincangan yang sangat seru. Dan kemudian muncul spekulasi siapa sesungguhnya ketua umum yang melakukan KDRT ini, sambungnya. Kemudian Hebos kemudian disebut KDRT lantaran perempuan ini diduga istri Siri alias bini muda dari si ketum parpol misterius itu. Nah, tapi persoalannya kemudian siapa? Karena ketua umum itu kan enggak banyak ya di Indonesia, apalagi kalau kemudian dibatasi dengan ketua umum yang partainya masuk di parlemen. Ya kalau partainya kecil nggak mungkin ya, karena partai besar katanya. Ya saudara sekalian, itu tadi ya, dan ternyata ini mantan pacar dari Hatta Halilintar, tapi nggak ada hubungannya. Nah, yang ada hubungannya adalah pernyataan dari Sunan Kalijaga, ya, Sunan Kalijaga _SH 21 jam yang lalu, kemudian viral, bukan ya, crash viral. Rekan-rekan media minggu depan akan diinfokan terkait pemberitaan ketum parpol, update Sunan Kalijaga. Dan Sunan Kalijaga mengatakan pengacara Sunan Kalijaga melapor ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita yang dilakukan ketua umum partai politik parpol. Tadi malam kami sudah buat laporan di Polda Metro Jaya, kata Sunan saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu 6 Oktober, jadi hari Jumat diperkirakan ya.
Rencana melaporkan itu sudah diunggah Sunan Jumat malam ya melalui akun Instagramnya Sunan Kalijaga SH Kamis malam. Kamis malam ya. Kemudian besok kami akan buat laporan dan preskon. Kami sudah dapat nama terduga pelaku oknum ketum partainya, tulis Sunan. Itu hari Jumat berarti. Dalam postingan tersebut Sunan juga tampak berdiri di samping terduga korban yang sedang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Menurut keterangannya perempuan tersebut cukup dikenal karena seorang publik figur. Ya, Sunan juga menyebut terduga pelaku bukan orang sembarangan, yakni seorang ketum parpol. Namun hingga saat ini Sunan belum membocorkan identitas pelaku penganiayaan tersebut kepada publik. Kasus tersebut juga ramai dibicarakan netizen di media sosial X. Banyak yang penasaran siapa sosok ketum parpol yang diduga menganiaya seorang wanita tersebut. Nah lo, ketum yang mana tuh, kata akun X @isnan. Kepo nih, spill lah, paling enggak inisialnya atau ciri fisiknya, tulis akun X @yani_arsim. Selain itu sejumlah warganet juga mencurigai kasus tersebut akan tenggelam dengan sendirinya. Ada pula yang curiga kasus tersebut hanyalah gimmick untuk mengalihkan isu lainnya. Oke, sobat era sekalian, kita tidak bisa menduga-duga siapa orangnya ya. Tetapi apa hal yang paling menarik? Yang paling menarik itu adalah kalau kita mau bicara tentang good governance dan clean government ya. Beristri lebih dari satu ya tentu hak yang bersangkutan. Itu wilayah private ya. Tapi wilayah publiknya adalah seorang pejabat publik tentu tidak boleh melakukan kekerasan terhadap wanita, walaupun wanita itu istrinya sendiri, karena itu menjadi kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan persoalan hukum saat ini. Ya, bukan lagi wilayah privat, wilayah publik. Jadi publiknya dua kali. Pertama melakukan KDRT, ya, dan yang kedua dia pejabat publik. Makanya jangan main-main, ya. Yang namanya pejabat publik itu adalah orang yang tentu dibatasi apa-apanya. Di satu sisi dia mendapatkan kenikmatan karena mendapatkan fasilitas jabatan, ya, baik uang maupun fasilitas lainnya. Tapi di sisi lain tentu kebebasannya tidak seperti manusia biasa atau apa istilahnya, warga negara biasa yang tidak punya jabatan. Nah, itu yang harus dipahami oleh mereka-mereka yang menduduki posisi publik, ya. Jangan apa istilahnya, enaknya diambil lalu tidak enaknya tidak mau diambil. Itu satu, ya. Jadi ini ada dua masalah, melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan yang kedua he is public official, ya. Kenapa kok tahu public official? Paling tidak high figure lah, ya kan? Karena kalau kita bicara tentang ketua umum partai besar itu kalau misalnya dia istri muda kan nggak mungkin ketua umum PDIP kan, berarti gugur. Maka partai besar itu tinggal dua saja, ya, Partai Golkar dan partai ini, partai apa? Partai Gerindra. Partai Golkar ya public official, Gerindra apalagi public official. Kemudian kalaupun bergeser ke partai katakanlah ini public official juga. Jadi saudara sekalian, lucu sekali baju saya hijau apa ininya ya. Oke lah, nggak apa-apa ya, agak aneh sedikit. Ungu. Jadi saudara sekalian ya. Jadi itu public official ya. Kalau ketua umum partai itu apakah public official? Bukan, tetapi adalah dia public figure. Dan public figure itu juga berbeda dengan orang kebanyakan. Oke, ya. Tentu dia dibatas-batasi juga. Kalau misalnya Zulkifli Hasan, ya dia public official, Menteri Perdagangan. Kemarin kalau misalnya Caimin misalnya. Kalau Caimin ya sekarang lagi nganggur dia, tidak ada jabatan. Tetapi jangan lupa dia baru berakhir jabatannya kan 1 Oktober kemarin kan. Ya kan?
Oke. Kalau AHY masih public official. Mardiono juga public official. Jadi ini bukan urusan pribadi saja, tapi ini urusan yang terkait pada ranah publik ya. Begitu, dan kalau kita bicara tentang prinsip good governance, clean government, dua hal memenuhi syarat untuk dipermasalahkan. Soal KDRT-nya dan soal public official-nya. Yang ketiga sobat daerah sekalian yang harus dipahami juga adalah ada kemungkinan sang public officers ini ya bisa dipilih kembali dalam misalnya kalau dia terkait dengan bagi-bagi jabatan atau katakanlah pemerintahan Prabowo Subianto menginginkan mengangkatnya di dalam jabatan publik. Tentu tidak boleh sembarangan juga. Ini salah satu referensi yang harus diperhatikan juga. Masa orang bermasalah seperti ini kemudian diberikan kehormatan untuk mendapatkan jabatan publik. Bagaimana dia bisa memberikan contoh kepada anak-anak muda tentang sebuah teladan misalnya. Kalau dia kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu soalnya ya, sekali lagi bukan soal menikah sirinya karena itu adalah hak privat masing-masing. Tetapi soal melakukan KDRT-nya dan dia adalah public official. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. Sekali lagi, because of he is public official ya. Because he is a public official. Mabuk kali ketua parpolnya. Oke gas, wakakak. Giliran enak-enakan diam aja. Giliran susah terbukalah aib. Pengalian isu Fufu Fafa, waspadalah. Mudah-mudahan tidak ya. Tetap saja kita mempermasalahkan Fufu Fafa nantinya. Penyusup judol hati-hati. 5M cukuplah. Maksudnya apa nih? Kemudian lebih mahal biaya perawatan ke salon. Sudahlah Pak Anies saja wapresnya. Pak Prabowo mengurus negara dalam negeri dan Pak Anies mengurus urusan bilateral. Untuk kali ini Mamak Banteng aman. Iyalah. Dugaan mungkin yang nyekek botol ya. Kemudian dalam kurung Zul tanda tanya. Menurut saya Partai Kim alkohol identik dengan kekerasan. Sebenarnya kasus ini nggak penting. Si cewek juga mau nikah siri di mana legalnya. Kemudian ketum PSI kah? Cantik-cantik kok cuma jadi istri simpanan, sayang banget. Kemudian paling endingnya damai. Urusan itu nggak usah diurus. Yang diurus ditampilkan terus adalah Fufu Fafa yang mendapat perlawanan sengit dari Mbak Titik Prabowo yang tak terima atas perlakuan hinaan keji si Samsul. Ya nanti sebentar lagi Fufu Fafa kita permasalahkan ya. Karena pusing karena botol minuman. Tidak layak memimpin, bahaya. Sip Refli Harun, sip apa sipnya? Cantik-cantik mau aja ya. Kemudian kalau Indonesia ini negara hukum mestinya hukum ditegakkan. Ujung-ujungnya damai, Fufu Fafa. Kemudian ngeri tidak ada adab. Alkohol jadi mabuk langsung rusuh kekerasan. Mungkin kalau ketum yang di alkoholik lah ya, cuman yang warna. Oke. Dikepret pakai duit. Ada juga enggak dengan perilaku bullying di BINUS. Kalau ya gila loh, gila juga tuh anak membuli, ayah menganiaya. Oke. Masih disembunyikan identitas pelaku. Bisa jadi sebagai posisi tawar. Ayo bukalah Bung RH. Bagaimana saya membuka? Saya sendiri cuma menduga. Tapi tentu dugaan itu didasarkan pada informasi. Jadi kalau informasinya nggak ada yang resmi official ya berat kita ya. Begitu saudara sekalian. Dan kita tidak punya perangkat investigasi. Nantilah mungkin bocor alus Tempo yang akan menginvestigasinya ya. Masih disembunyikan identitas pelaku bisa jadi sebagai posisi tawar. Jika dia pejabat publik lebih baik di-spill dan didalami secara A1 aja biar menghindari transaksi gelap ke depan antara pengacara dan pelakunya. Ya gitu ya. Saha atuh bikin penasaran aja. Enak juga jadi
ketua parpol yang ya dikenal orang, duit setoran mengalir bahkan bisa beli apa saja. Kemudian Pak Refli kok suaranya pakai kayak Rocky Gerung. Begini saudara sekalian ya, itu adalah teknik agar bridgingnya ada. Karena kadang-kadang karena kita ini kan ngomong tanpa teks, sehingga kita harus punya bridging untuk terus-menerus memproduksi omongan ya. Kemudian pasti ketum partai yang hobi minuman keras itu. Ketum parpol versus wanita cantik, schedule 12 ronde baru 3 ronde surrender. Luar biasa. Cluenya dia yang membocorkan ketumnya minum alkohol, udah jelas. Oke. Kemudian itu pengalian isu saja, bisanya cari sensasi pengacara. Hati-hati pengalian isu fufu fafa, karena kalau memang ketua parpol bisa dipastikan boneka Mulyono, mantan pejabat ya. Cukup nggak usah dibesar-besarkan, kalau kita sudah kita sudah biar aja penegak hukum yang mengatur, mari kita cari yang positif saja. Nah inilah susahnya perspektifnya ya. Perspektif saya bukan pidana. Bukan pidananya yang penting, tapi good governance dan clean government ya. Masa kita pejabat-pejabat kita punya mental begitu, melakukan KDRT dan lain sebagainya, nggak bisa ya. Kenapa harus dirahasiakan bang? Wong aku aja dah tahu kok. Kalau Muhammad Syafi'i sudah tahu ya tulis saja namanya di situ. Saya juga nggak ngerti ya. Karena saya cuma menduga-duga juga ya. Kemudian siapa itu? Inilah dampak dari ruang panas korupsi. Orang yang melakukan ini kalau sering berarti sulit untuk sembuh, apalagi kalau biasa menggunakan minuman keras atau narkoba ya. Urat otaknya konslet karena enggak minuman mahal sehingga melihat si cantik berubah jadi kuntil anak ya. Jadi apa lagi ya? Kemudian Refli Harun katanya gercos golput, tapi kenapa kok menayangkan debat Pilkada Jakarta? Itu sama saja RH mempromosikan 3 paslon haram itu, wajib diboikot dan dihilangkan dari peredaran, dihapus aja videonya. Begini ya, kita gercos dan golput itu ya, itu harus juga fair gitu ya. Kecuali kalau kita mengundang satu saja, tapi kalau tiga-tiganya ya kita beritakan, masa nggak boleh memberitakan ya, begitu sobat era sekalian ya. Yang paling penting kita tidak punya preferensi, kecuali preferensinya ada tuh, ada preferensi. Tapi kalau cuma sekedar menyiarkan begitu saja, saya kira nggak ada masalah ya. Tetapi kampanye kita tetap gercos, kan gercos itu juga menyoblos semuanya ya kan. Artinya tiga-tiganya kita coblos, kita gercos ya. Kemudian makanya kalau pejabat jangan miras biar nggak kalap ya. Kecuali kalau saya mengundang salah satu calon ke sini, nah itu nggak elok karena dianggap punya preferensi ya. Dharma Pongrekun beberapa kali saya undang ke sini bukan karena dia saya punya preferensi kepada dia, tapi karena sebelumnya dia memang sebuah narasumber yang kontroversial, suka ngomong soal kesehatan dan lain sebagainya. Jadi beda ya, beda konteksnya. Oke. Pak RH, kalau saya sih langsung sebut ya. Anda menyebut nggak ada konsekuensi. Kalau kita kan punya konsekuensi. Karena kita tidak mendapatkan sebuah sumber yang solid. Tapi kalau misalnya ada orang yang menyebutnya dan dia mengatakan, misalnya Sunan Kalijaga sudah menyebut, ya kita sebut juga. Tapi ini kan Sunan Kalijaga pun belum menyebutnya ya. Angkat aku jadi muridmu Pak ya. Kalau mau apes ada saja yang jadi trending. Kalau tidak KDRT ya narkoba atau ketahuan korupnya atau selingkuhan, pelecehan. Ini semua kembali akan menyangkut moral, etika dan attitude. Anak ketua umum partai politik diduga ikut lakukan bully di Binus School Simprok. Ini
anaknya kah? I don't know exactly. Kapan Refli Harun undang Mahfud MD untuk mencecarnya? Masa kalah sama BW dan AS yang kemarin undang Mahfud? Ya saya memang kalah. Mau diapain coba? Ya kan? Ya, Anda berharap saya marah ya? Enggak, ya saya kalah memang. Ya, mau diapain coba? Kemudian dan tidak masa ya, BW sama Abraham Samad itu kan senior saya dua-duanya. Kedua mereka berdua itu adalah mantan pejabat publik, yaitu mantan pimpinan KPK. Refli Harun kan kutu kupret, bukan siapa-siapa ya. Yang penting jangan sampai kendor mengenai pemberitaan Fufu Fafa sampai dia dengan legowo mundur dari jabatannya sebagai wapres. Ya itu juga yang saya ingin tekankan ya. Assalamualaikum Bung RH, saya kangen sama Mr. Q, pengen merukiah otak sama kupingnya. Mr. Q what are you doing right now ya? How are you? Ya, Mr. Q itu Khodari ya. Bang Refli, apa tidak pernah mendengar azas dalam Islam? Kalaupun semua calon pemimpin dianggap buruk ya, maka tetap harus memilih siapa yang paling sedikit keburukan mudaratnya. Itu kalau pemimpin itu tunggal. Ya. Pemimpin di ini enggak tunggal. Gitu loh. Kalau tunggal iya, tapi ini kan tidak tunggal pemimpinnya, ya. Jadi misalnya kalau kita tidak memilih di DKI, ya masalahnya apa? Karena gubernur bukan segalanya, kan masih ada presiden, ya. Masih ada menteri dan lain sebagainya. Jadi kalau pemimpin itu tunggal, iya, tapi ini kan tidak tunggal. Itu saja kalau saya, ya. Siapa sebenarnya ketum yang gombal wanita itu? Sebutkan nama ketum parpol ya. Nama ketum parpol itu 1. Megawati Soekarno Putri sesuai dengan kursi. 2. Bahlil Lahadalia. 3. Prabowo Subianto. 4. Surya Paloh. 5. Muhaimin Iskandar. 6. Ustadz Ahmad Saiku. Ya kan? Kemudian 7. Zulkifli Hasan. 4. AHY Agus Harimurti Yudhoyono. Itulah ketua umum parpol. Kan karena dibilang ketua umum parpol besar kan nggak mungkin yang tidak lolos parliamentary threshold ya. Seperti partai-partai Hanura, Perindo dan lain sebagainya. Oke, Mr. Q lagi ngumpulin materi debat agar nggak KO saat debat, tetap akan keok juga Mr. Q, sadar diri Q. Bang, sebaiknya abang bikin parpol aja, nggak usah cari-cari kedalahan orang yang belum tentu dengan diri abang yang suci hanya Allah Nabi Muhammad SAW. Urip Susianto ya. Kalau misalnya Anda melarang orang ya untuk kemudian memberitakan informasi, maka Anda melarang hak orang untuk tahu, the right to know ya. The right to know. Karena yang saya bicarakan itu adalah public official, bukan tetangga. Bukan tetangga Anda ya, atau bukan keluarga Anda, tapi public official. Begitu sobat era sekalian ya. Untuk mengingatkan bahwa ini perlu ya, dan memang kelakuan ini seperti Raja Petruk semua, kita mainkan Raja Petruk. Ini cerita tentang Raja Petruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan bahwasanya mobil komando daripada aksi GNPR Gerakan Nasional Pembela Rakyat baru sampai sekitar 5 menit yang lalu dan kita berada di depan patung kuda. Oleh karena itu kepada para aktivis, kepada para pejuang, kepada para mujahid, ini cerita tentang Raja Petruk berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk.
Harga-harga menjulang ke angkasa, BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua, mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petro yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Bulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi. Hayo, 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 hayo. Ini cerita tentang Raja Petro berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa, BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua, mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petro yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Bulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi.